Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penerapan etika bisnis pada PT JNE. Perkenalkan, nama saya Faikotul Lelia dengan NIM 200301126 dan teman saya Ramawati Ningsi NIM 200301128, Sherinovita Cayanisam 200301135, Salsabila Cahya 200301137, dan Alinda Pratama Sustikasari 200301156. Perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau disebut Tiki JNE didirikan oleh Haji Soeprapto Suparno bersama Jaharizin pada tanggal 26 November 1990. Perusahaan ini memulai kegiatannya dengan 8 karyawan dan modal 100 miliar rupiah. Pusat kegiatan usahanya yaitu penanganan kegiatan kepabean, impor kirim barang, dokumen, serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Selama bertahun-tahun, Tiki dan JNE berkembang menjadi dua perusahaan yang punya arah sendiri. Karena itu, keduanya menjadi saingan dan akhirnya JNE menjadi perusahaan sendiri dengan manajemen diri sendiri. JNE meluncurkan logonya sendiri pada tahun 2000 dan berpisah dari Tiki. JNE lalu berusaha melakukan inovasi dengan memberikan layanan yang berbeda dengan Tiki. Peta konsep PT JNE. PT JNE dibentuk pada tanggal 26 November 1990 yang didirikan oleh Haji Suprapto dan Jaharizin. Nilai-nilai yang dianut PT JNE antara lain adalah jujur, visioner, tanggung jawab, dan adil. Sedangkan filosofinya yaitu efektif, efisien, fleksibel, seimbang. Maksudnya perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan. JNE mengakui hak dan kewajiban yang harus ditepati dengan memberikan semua karyawan tentang peraturan yang sama dalam perusahaan JNE. Untuk memberikan struktur organisasi PT JNE telah menggunakan bentuk fungsional yang telah menguasai suatu keahlian dan tanggung jawab. Dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PT JNE, karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan mitra usaha. Nilai dasar yang dianut JNE adalah 1. Jujur, yaitu pengungkapan informasi akurat kepada publik serta akses oleh stakeholders, mengomunikasikan kebijakan kepada stakeholders, penyampaian informasi pelayanan kepada pelanggan, dan pemeliharaan kerahasiaan informal. Yang kedua yaitu visioner, adalah penetapan tanggung jawab karyawan sesuai visi, misi, dan strategi perusahaan, memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, dan membentuk penilaian kinerja dengan sistem memberikan penghargaan dan hukuman. Yang ketiga, tanggung jawab dan disiplin, kepatuhan kepada peraturan atau undang-undang terkait dan pelaksanaan bukti lingkungan, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini diharapkan dan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada stakeholder, juga kepada stakeholder lainnya. Yang keempat yaitu adil, perlakuan setara kepada seluruh stakeholders dan memberikan hak stakeholders berpandang terhadap perusahaan. Perusahaan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan filosofinya yaitu efektif, efisien, fleksibel, seimbang, dan bekerja sama. Maksudnya di sini adalah perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pembentukan budaya kerja yang berkontribusi penuh terhadap perusahaan dilakukan melalui pengembangan kompetensi karyawan.
Inovasi yang dilakukan oleh PT JNE. Yang pertama yaitu layanan pesona. Pesona adalah singkatan dari pesanan oleh-oleh Nusantara. Setiap orang bisa mengirimkan makanan khas daerah tertentu ke sanak keluarga di daerah yang lain. Contohnya, ketika kita mau ngasih oleh-oleh kerupuk Bangka ke keluarga di Jakarta, kita cukup menelpon JNE dan JNE akan mencarikan toko kerupuk yang terkenal di Bangka dan segera mengirimkannya. Bahkan es krim pun bisa dikirimkan melalui JNE. Yang kedua, yaitu JNE sekarang membuka bisnis baru yakni trucking. Ini adalah layanan pengiriman barang-barang kebutuhan pokok. Layanan trucking ini dilengkapi dengan GPS agar terpantau. JNE juga bekerja sama dengan perusahaan pengiriman barang yaitu UPS. Konsumen bisa mengirimkan barang ke luar negeri lewat UPS ini. Yang ketiga, untuk rencana selanjutnya, JNE berencana terjun ke bisnis surat menyurat di bawah 500 gram. Bisnis yang sebelumnya telah dimonopoli oleh PT Pos Indonesia. Dengan pencabutan aturan ini, maka membuka peluang bagi JNE. JNE saat ini tinggal menunggu aturan pemerintah yang mengatur soal bisnis surat menyurat ini. Resep keberhasilan JNE. Yang pertama yaitu tidak mau menunggu konsumen. Lebih baik JNE menjemput bola atau menjemput paket dari konsumen. Yang kedua yaitu kurir JNE langsung menjemput barang ke rumah konsumen yang ingin mengirimkan barang. Hanya dengan menelpon, kurir pasti akan datang ke rumah. Yang ketiga, kalau masih khawatir nilai barang tidak sesuai dengan nilai 10 kali pengiriman, JNE menganjurkan agar konsumen untuk mengasuransikan barangnya. JNE berkomitmen memberikan layanan yang terbaik. Yang keempat yaitu standar JNE, kalau sampai perusahaan asuransi tidak membayar klaim sesuai hari yang ditentukan, JNE bersedia menggantikan dengan membayar klaim konsumen. Bagi JNE, barang sampai tujuan pelanggan adalah harga mati. Selain itu, sebanyak 170 titik jaringan yang sudah online, ini memudahkan JNE dan pelanggan untuk mengawasi pengiriman barang. Kepada para pemegang saham, yang pertama, penyampaian laporan keuangan, tersedianya informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan JNE yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan menentukan strategi perusahaan JNE ke depannya. Kemudian, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS memiliki fungsi sentral bagi para pemegang saham dalam menentukan kebijakan terkait perusahaan JNE. Kepada para pelanggan, yang pertama, transparansi informasi juga disediakan untuk pelanggan JNE melalui media komunikasi online dan offline. Pengguna jasa JNE atau pelanggan dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait tarif atau biaya kirim dan juga status keberadaan kiriman secara real time melalui situs website yang tersedia, yaitu di www.jne.co.id. Kemudian, JNE juga aktif dalam menyampaikan informasi layanan melalui media sosial dan email marketing yang dikirimkan kepada member atau pelanggan setianya. Para karyawan menetapkan program kerja. Pertama, membangun transformasi kultur kerja dan manajemen style yang kondusif dan profesional. Dengan ukuran keberhasilan pada rasio Productivity Index atau Manpower Planning atau MPP. Kedua, membangun hukum resource strategy yang fokus terhadap dampak VUCA dan generasi Y atau millennial era dengan ukuran keberhasilan pada rasio Manpower Cost to Revenue atau penurunan biaya program engagement berkaryawan. Ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan kerja yang kompetitif atau salary dan benefit, fasilitas, work culture, industrial relationship, melalui target struktur pendapatan karyawan yang memberikan kepuasan karyawan pada hasil survei karyawan. Lalu ada membangun iklim kerja digital dalam peningkatan produktivitas melalui HC Integrated Digitalization Program. Melalui HC Digitalization, ini diharapkan dapat memberikan efisiensi waktu proses. Lalu,
menciptakan proses kerja yang efektif dan efisien dengan melaksanakan kebijakan perusahaan, sistem, prosedur, dan peraturan yang jelas, transparan, dan konsisten. Tolak ukur keberhasilan dalam program kerja ini yaitu karyawan mendapat atau tersosialisasi peraturan SOP, IK, kebijakan IM yang terupdate. Kedua, membangun dan mengimplementasikan excellence customer service. Lalu, menciptakan budaya coaching atau pelatihan, mentoring, konseling atau penyuluhan, dan consulting atau konsultasi di seluruh lini yaitu dengan meningkatkan produktivitas karyawan melalui coaching, konseling, consulting, dan mentoring. Membangun, mengembangkan, dan mengimplementasikan kompetensi development program per level yang meliputi standar skill, knowledge, attitude, managerial, dan leadership yang dibutuhkan untuk mendukung operasional. Key Performance Indicator atau KPI ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan melalui peningkatan skill, knowledge, budaya kerja, sehingga optimalisasi target kerja dapat terwujud. Setelah itu, pemenuhan kebutuhan karyawan yang tepat, yaitu dengan program kerja, melaksanakan manpower planning secara sistematis, dan tersedianya the right man on the right place at the right time, atau kompeten, inovatif, dan integritas yang tinggi. Terciptanya proses rekrutmen, program employee retention, dan pengembangan karyawan yang lebih baik yaitu dengan pertama, membangun dan mengimplementasikan karir manajemen secara sistematik. Kedua, menarik dan mempertahankan good talent atau kreatif, kompeten, dan inovatif. Ketiga, membangun dan melaksanakan teaching and learning organization secara sistematik, konsisten, dan berkesinambungan. Kemudian, JNE mengakui hak serta kewajiban yang harus ditepati dan dilaksanakan sebagai bentuk taat aturan. Semua karyawan diberikan peraturan yang sama yang tertuang dalam buku peraturan perusahaan JNE. Selain itu, pemberian seragam kerja yang sama untuk semua karyawan tanpa membedakan status dan jabatan serta banyak sekali aktivitas kebersamaan karyawan yang dijalankan bersama, misalnya kegiatan kerohanian, pengajian bagi karyawan muslim, opimine bagi karyawan Kristiani, dan lainnya. Pertama yaitu kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Dimulai dari proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Untuk mengisi suatu posisi vokan, maka harus sudah tersedia job description yang berisi identifikasi pekerjaan, fungsi utama pekerjaan, uraian pekerjaan, pengukuran, wewenang, tantangan, hubungan kerja, pengawasan, kualifikasi pekerjaan, dan kompetensi. Tingkat kemahiran kompetensi setiap level jabatan telah ditentukan dengan rank 1-6. Kemudian, pada saat seorang karyawan terpilih dan mulai bergabung, maka untuk saling memahami kewajiban dan hak-hak antara karyawan dan perusahaan, diberikanlah buku peraturan perusahaan JNE. 3. Evaluasi kinerja dan produktivitas karyawan dilakukan untuk periode 1 tahun. Hasil evaluasi kinerja karyawan selama 1 tahun tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam menilai kontribusi dan produktivitas serta merupakan acuan dalam penyelesaian pendapatan karyawan untuk di 1 tahun berikutnya, serta perhitungan bonus tahunan yang diberikan perusahaan untuk semua karyawan. Hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Hubungan karyawan dengan para pelanggan dan pemasok haruslah adil dan jujur, dengan ketaatan penuh terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kontrak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian atau penerimaan hadiah atau entertainment haruslah tetap dalam batas-batas yang wajar, dengan mempertimbangkan apa yang menjadi kebiasaan yang berlaku dan ketentuan undang-undang anti korupsi. Dalam keadaan apapun, para karyawan dilarang meminta hadiah atau undangan. Kerahasiaan dan harta yang bersifat intelektual dan industrial. Para karyawan wajib mengambil tindakan yang diperlakukan guna melindungi kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh selama masa kerjanya.
di mana ia merupakan penjaga dari informasi tersebut. Para karyawan tidak diperbolehkan mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia, baik secara lisan, tertulis, atau secara elektronis, kecuali apabila diberi wewenang oleh pimpinan untuk melakukannya. Para karyawan juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur harta yang bersifat intelektual dan industrial. Pertentangan kepentingan. Karyawan harus mengambil dan melakukan keputusan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk menghindari pertentangan kepentingan, karyawan dilarang untuk 1. Memperoleh saham dalam perusahaan pesaing, pemasok ataupun pelanggan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinannya, atau bila saham tersebut terdiri dari saham yang ditawarkan secara umum, ia dilarang untuk menggunakan informasi istimewa atau privilege information. 2. Melakukan kegiatan profesional di luar lingkungan PT JNE tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinannya. Insider trading. Karyawan yang karena pekerjaannya mempunyai akses terhadap tidak bersifat umum dan yang bila diumumkan dapat mempengaruhi harga saham perusahaan di dalam maupun di luar PT JNE, tidak diperbolehkan melakukan perdagangan saham ataupun dokumen-dokumen berharga lainnya dari perusahaan yang bersangkutan, baik secara langsung ataupun melalui perantaraan orang lain selama informasi tersebut belum diumumkan kepada publik. Kegiatan publik. Karyawan yang dapat dianggap sebagai wakil PT JNE dilarang untuk ikut dalam kegiatan politik di negara-negara di mana mereka tidak berhak untuk melaksanakan kegiatan semacam itu, serta di negara di mana PT JNE berada. Di samping itu, karyawan dilarang untuk melakukan apapun yang bertentangan dengan adat istiadat ataupun kebudayaan setempat. Komposisi dan penunjukan anggota komite. Yang pertama, Dewan Komisaris, yang kedua, Direksi, yang ketiga, Komite Audit, dan yang terakhir, Organisasi Perusahaan. Lingkup kerja. Untuk pembagian struktur organisasi sendiri, PT JNE Express telah menggunakan bentuk fungsional dengan ciri bawahan mendapat perintah dari atasan yang masing-masing telah menguasai suatu keahlian tertentu dan bertanggung jawab sepenuhnya pada para ahli dalam bidangnya masing-masing. Untuk alasan mengapa perusahaan ini menggunakan bentuk fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar setiap karyawan dapat mengetahui tanggung jawabnya secara jelas dan kepada siapa tugas dan tanggung jawab itu diberikan. Yang kedua, pemberian tugas yang secara jelas dan terstruktur serta diharapkan tidak terjadi sebuah kesimpang siuran dan ketidakjelasan. Struktur organisasi JNE Express menunjukkan penjelasan wewenang dan pengaturan tanggung jawab organisasi perusahaan untuk menunjang segala aktivitas perusahaan agar tercipta keserasian antar elemen yang ada dalam perusahaan. Berikut tata cara. Yang pertama, struktur yang dianut di perusahaan ini adalah struktur organisasi garis, di mana tanggung jawab perusahaan pada garis langsung dan perintah langsung dari pimpinan perusahaan. Dalam mengatur perusahaan, pimpinan memberikan perintah langsung pada bagian yang akan dimintai tolong untuk mengerjakan suatu hal dalam pekerjaan karena tidak adanya pengawasan. Di samping itu, pimpinan juga mengawasi jalannya perusahaan. Dewan Komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur JNE. Yang kedua, Direksi adalah organ perusahaan JNE yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga, Komite Audit memastikan seluruh stakeholder JNE menjalankan peraturan dan prosedur dengan baik. PT JNE telah membuat komitmen untuk mengembangkan usahanya dengan berpedoman pada nilai-nilai yang diakui bersama.
serta berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menerapkan standar etika serta akuntabilitas bagi seluruh ruang lingkup usahanya. Pertanggungjawaban PT JNE terutama ditujukan kepada 1. Para pemegang saham, dengan tujuan untuk menjamin nilai tambah pada investasi mereka dan memberikan informasi secara lengkap, transparan, dan berkala. 2. Para pelanggan, dengan tekad untuk menyediakan produk dan pelayanan bermutu yang memenuhi persyaratan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. 3. Para karyawan, dengan memberikan perhatian khusus pada pengembangan profesional mereka dan meningkatkan kesehatan serta keselamatan di tempat kerja. 4. Para pemasok dan mitra, sesuai dengan persyaratan kontrak yang jelas, PT JNE juga mengharap agar mereka tunduk pada prinsip-prinsip dan perilaku yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Perusahaan. PT JNE menghormati prinsip-prinsip kompetisi bebas serta menolak segala bentuk korupsi. Total tidak ikut campur tangan dalam proses politik negara di mana perusahaan beroperasi. Total berperan aktif dalam menangani masalah-masalah lingkungan hidup sebagai bagian dari komitmennya pada asas pembangunan berkelanjutan. PT JNE mengharapkan agar karyawannya memberi sumbangan yang positif pada kebijakan perilaku perusahaan dalam menjalankan tugas rutinitasnya. Diharapkan agar karyawan PT JNE menganut nilai-nilai serta prinsip dasar yang diungkapkan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan yang mencakup 1. Mematuhi dengan seksama seluruh perundangan dan peraturan yang berlaku. 2. Menerapkan dengan tekun peraturan mengenai kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. 3. Menciptakan suatu hubungan yang transparan dan jujur dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra usaha. 4. Menjamin kerahasiaan informasi perusahaan. 5. Mewujudkan loyalitas serta integritas yang tinggi terhadap perusahaan dengan menghindarkan diri dari konflik kepentingan serta pialang informasi perusahaan. 6. Menghindarkan diri untuk turut campur dalam percaturan politik di negara, di mana mereka tidak memiliki hak-hak sipil warga negara. 7. Memberikan kontribusi untuk membentuk suatu lingkungan kerja yang positif.